is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. Hi, I'm a baboon. I'm like a Manchester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemma Lara Susanti dari Poltekkes Kemenkes Mataram. Saya akan menjelaskan tujuan dari penyuluhan ini. Tujuan saya adalah agar Anda lebih paham tentang apa itu COVID untuk menghadapinya dan mengenal gejala-gejala COVID itu sendiri. Terus untuk melakukan kontrawaktu, saya akan memperkenalkan diri tadi untuk pembukaan 5 menit dan menjelaskan materi saya 15 menit, evaluasi 5 menit. Apakah Anda setuju? Setuju. Baiklah, saya akan menyebutkan materi-materi dari penyuluhan ini. Yang pertama adalah tentang pengertian COVID. Yang kedua adalah menyebutkan gejala awal COVID. Yang ketiga adalah cara menghadapi COVID. Yang keempat adalah menyebutkan perubahan yang terjadi pada tubuh jika COVID. Itu saja. Apakah Anda setuju? Ya, saya setuju. Mari kita memulai penyuluhan ini. Baiklah, kita akan memulai penyuluhan. Pertama adalah menjelaskan tentang pengertian apa itu si COVID. Nah, pertama, COVID adalah penyakit virus corona, adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus corona yang ditemukan baru-baru ini. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Apakah ada yang ditanyakan dari pengertian COVID? Ada. Apa yang dialami orang yang terpapar virus? Sebagian besar orang akan mengalami gejala ringan maupun sedang. Nanti saya akan jelaskan dalam gejala awal maupun gejala umum dari COVID, dari orang yang terkena COVID itu sendiri. Anyone out there? Hello? I've trudged the earth for Apakah Anda setuju atau ingin bertanya lagi tentang penjelasan saya yang tadi? Setuju. Nah, yang kedua adalah menjelaskan gejala-gejala awal dari COVID itu sendiri. Gejala COVID-19, gejala yang paling umum adalah demam, batuk kering, kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum adalah pertama, rasa tidak nyaman dan nyeri. Yang kedua, nyeri tenggorokan. Yang tiga, diare. Yang keempat, konjungtivitas atau mata merah. Yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, hilangnya indera perasa atau penciuman. Yang ketujuh, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan dan kaki. Apakah Anda ada yang ditanyakan? Ada. Kebetulan tadi saya kurang mengerti. Bisa tolong jelas ulangkan apa itu gejala COVID? Nah, gejala COVID itu adalah gejala ringan, sedang, maupun umum di suatu orang yang terkena COVID itu sendiri. Yang pertama, gejala yang paling umum itu adalah demam, batuk kering, kelelahan. Yang tidak umum itu adalah rasa tidak nyaman dan nyeri. Yang kedua, nyeri tenggorokan. Yang ketiga, diare. Yang keempat, konjungtivitas. Yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, hilangnya indera perasa atau penciuman. Yang ketujuh, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan dan kaki. Mungkin Anda tidak mengerti lagi, bisa ditanyakan lagi. Sudah mengerti. Baiklah. out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid. It is our planet. Lanjutkan dari materi ketiga adalah cara untuk menghadapi COVID. Yang pertama adalah kuatkan sistem imun, yaitu dengan cara istirahat yang cukup. Yang kedua, perbanyak makan sayur dan buah. Yang ketiga, hindari stres. Yang keempat, hindari rokok dan alkohol. Yang kelima, rutin berolahraga. Rutin pencuci tangan, yaitu pertama sebelum memasak atau memakan. Yang kedua, setelah menggunakan kamar mandi. Yang ketiga, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Yang keempat, setelah memegang barang-barang atau bersentuhan dengan orang lain. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut yang mudah terserang oleh COVID. Yang keempat, hindari tempat keramaian
isolasi diri saat sakit, selalu menggunakan masker. Ingat, jika batuk ada etikanya, menutup mulut dengan lekukan siku atau tisu. Yang terakhir adalah mempersiapkan obat dan disinfektan. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Kenapa makan sayur dan buah dapat menghadapi COVID? Karena sayur dan buah itu terdiri dari banyak vitamin yang akan membantu sistem imun untuk melawan COVID itu. Seri terakhir adalah perubahan fisik tubuh jika terkena COVID-19. Pertama, paru-paru. Gejala awal muncul setelah 2-14 hari ketika terpapar virus. Saat terinfeksi, COVID-19 menyebabkan cairan bocor dari pembuluh darah di paru-paru. Cairan itu terkumpul di kantong udara atau alveoli yang membuat paru-paru sulit mentransfer oksigen ke dalam darah. Yang kedua adalah perut dan oksus. Beberapa orang dengan COVID-19 melaporkan gejala gastrointestinal seperti mual atau diare, meski jauh lebih jarang daripada masalah dengan paru-paru. Hal ini diketahui setelah peneliti melaporkan adanya pertemuan virus COVID-19 di sampel tinja. Yang ketiga, jantung dan pembuluh darah. COVID-19 juga dapat mempengaruhi jantung dan pembuluh darah tidak cukup darah yang masuk ke jaringan tubuh karena kurangnya oksigen membuat irama jantung menjadi tidak teratur atau tekanan darah menjadi rendah sehingga membutuhkan obat. Namun sejauh ini tidak ada indikasi bahwa COVID bisa langsung merusak jantung. Yang keempat, hati dan ginjal. Ketika sel hati meradang atau rusak, hal tersebut dapat memicu kebocoran enzim ke dalam aliran darah. Satu laporan menemukan tanda-tanda kerusakan hati pada pasien COVID-19 meski masih tidak jelas apakah virus atau obat yang menyebabkan pasien mengalami kerusakan di hati. Yang kelima, sistem imun. Banyak kerusakan dalam tubuh selama COVID disebut sindrom sepsis yang disebabkan oleh reaksi imun kompleks. Infeksi itu sendiri dapat menghasilkan respon peradangan yang intens di dalam tubuh yang dapat mempengaruhi fungsi sebagai berbagai sistem organ. Apakah dapat dimengerti? Bagian penjelasan ulang mengenai perubahan paru-paru ketika terkena COVID. Baiklah, saya akan menjelaskan ulang. Paru-paru itu gejala awal muncul setelah 2-14 hari ketika terpapar virus. Saat terinfeksi, COVID-19 menyebabkan cairan bocor dari pembuluh darah di paru-paru. Cairan itu terkumpul di kantong udara atau alveoli yang membuat paru-paru sulit mentransfer oksigen ke dalam darah. Kita sudah menghabiskan 15 menit untuk berdiskusi dan saya 5 menit terakhir ini saya akan bertanya untuk evaluasi pada Anda. Dari evaluasi pertama, dari materi pertama adalah apa itu pengertian COVID? Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang ditemukan baru-baru ini. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Untuk evaluasi materi kedua, apa itu gejala umum? Gejala umum COVID yang paling umum yang pertama demam, kemudian batuk kering, dan yang ketiga kelelahan. Terus untuk evaluasi materi ketiga, untuk menghadapi COVID ada cuci tangan. Nah, cuci tangan itu setelah apa? 1. Sebelum memasak atau makan. 2. Setelah menggunakan kamar mandi. 3. Setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Dan 4. Setelah memegang barang-barang dan bersentuhan dengan orang lain. Sebutkan bagian tubuh yang berpengaruh jika terkena COVID. 1. Paru-paru. 2. Perut dan usus. Dan yang ketiga jantung dan pembuluh darah. Baiklah, dari evaluasi ini saya dapat menyimpulkan bahwa Anda mendengar saya dan benar-benar mengerti dalam penyuluhan ini. Demikian dari penyuluhan saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.